Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman dan juga menciptakan manusia dengan keadaan yang sempurna. Pada pertemuan ini, izinkan Al-Fakir untuk berbicara mengenai tujuan dari puasa. Puasa setidaknya memiliki dua tujuan. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, puasa bertujuan untuk menjadi la'allakum tattaqun, yaitu untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Dan tujuan yang kedua adalah sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, puasa Ramadan khususnya bertujuan untuk menjadi la'allakum tashkurun, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takun? Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takun atau takwa secara bahasa itu adalah al-hajizu baina syai'aini, atau artinya adalah penghalang antara sesuatu. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan takwa adalah al-imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi atau pengertian takwa sendiri. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Ya, itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Ini adalah ciri-ciri pertama dari tujuan berpuasa, yaitu untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa may yattaqillaha yanjihu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang bertakwa, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang kedua, yaitu la'allakum tashkurun, agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Ada sebuah kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ibadah sholat. Namun ada yang menarik di sini. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam gerakannya selalu mengeluarkan air mata atau menangis. Ketika beliau sedang takbir, Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah sedang ruku, Rasulullah pun menangis. Hatta selesai, sampai selesai, Rasulullah beribadah sholat dengan keadaan menangis. Lalu setelah sholat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah sudah menghapuskan dosamu yang sekarang dan yang akan datang. Dan Allah sudah menjamin engkau adalah orang pertama yang akan masuk surga. Lantas apa jawaban Rasulullah? Aku beribadah ini semata-mata hanya untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karenanya aku melakukan ini dengan bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya inti dari beribadah yang kita laksanakan ini adalah syukur. Bagaimana kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Para hadirin, perhatikan ayat Al-Qur'an ketika Allah berbicara mengenai la'allakum tashkurun dalam konteks puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi", diawali dengan kalimat syahrul Ramadhanal ladzi dan diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Seharusnya kita bersyukur karena Allah telah menurunkan yang namanya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini.
Al-Quran sendiri adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Dapat kita bayangkan bagaimana ketika kita hidup di zaman yang serba modern ini, tapi malah menyesatkan kita. Oleh karena itu, kehadiran Al-Quran sendiri menjadi petunjuk bagi kita, menjadi penerang bagi kita. Ada sebuah analogi, kalau ditanya, bagaimana manusia itu bisa melihat? Orang-orang akan menjawab manusia melihat dengan mata. Namun bagaimana kalau misalnya manusia itu sedang di dalam ruangan yang gelap? Apakah manusia itu tetap akan bisa melihat dengan mata? Maka jawabannya tidak. Manusia bisa melihat memang dengan mata, tapi tentunya dengan sebuah atau sesuatu cahaya yang membantu mata itu untuk bisa melihat objek yang ada di depannya. Nah, Al-Quran diibaratkan seperti cahaya. Cahaya yang menyinari langkah kita walaupun dalam keadaan gelap gulita. Nah, jika tidak ada Al-Quran, mungkin kita tidak akan bisa melihat apa yang terjadi, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan ini. Itulah tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menjadi tashkurun, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kehidupan ini kita memiliki yang namanya pedoman hidup. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.